Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata bukan tercipta dari tanah. Fatimah merupakan putri kesayangan Rasulullah, sampai-sampai beliau selalu mencium pipi saat kecil. Fatimah memiliki banyak keistimewaan yang dikaruniai Allah. Betul jika ia manusia seperti kita, namun jelas bahwa tingkat ketakwaan yang dimiliki membuat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah, sampai dijadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi. Namun ketika Allah menetapkan manusia sebagai khalifah, ada satu makhluk yang bernama malaikat yang memprotesnya. Ia belum bisa menerima keputusan Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah. Hal ini terekam dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Al-Quran menyebutnya ahsan al-takwim, sebaik-baiknya ciptaan. Menurut Wahbah Zuhaili, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama yaitu Adam yang tercipta dari tanah. Bukan hanya itu, sumber seluruh makanan untuk hidup juga berasal dari saripati tanah. Sebuah hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi bersabda, "Tahukah kalian jika putri Nabi tidak tercipta dari tanah?" Begini kisah Islam yang harus kamu tahu. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama Aisyah, lalu datanglah putri tercinta, Fatimah. Rasulullah pun menciumnya. Rasulullah berkata, "Tahukah engkau wahai Humairah, mengapa aku sering mencium Fatimah?" Aisyah pun menjawab tidak tahu, lalu Nabi melanjutkan perkataannya pada Aisyah. "Ketika aku diisrakan oleh Allah, aku melihat di depan pintu surga ada pohon tuba, buahnya lebih kecil dari delima, lebih besar dari apel, rasanya lebih manis dari madu, warnanya lebih putih dari susu, dan bentuknya lebih lembut dari keju. Jibril memberikan satu buah itu kepadaku. Pada akar pohon tersebut terdapat mata air yang airnya lebih putih dari susu, dan bercahaya melebihi cahaya matahari. Setelah itu, Jibril memberikan kepadaku minuman dari mata air itu, dan aku pun meminumnya. Ketika turun ke bumi, aku bergairah untuk tidur bersama istriku, Khadijah. Dari hubungan itu, Khadijah mengandung Fatimah. Jika aku merindukan wangi surga, maka aku akan mencium putriku, Fatimah." Sayyidah Fatimah lahir pada hari Jumat, 20 Jumada Tsaniyah, saat kaum kafir Quraisy memasang Hajar Aswad dan membangun Ka'bah. Ada riwayat bahwa Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah bertanya kepada Al-Abbas tentang siapa yang lebih tua di antara mereka. Al-Abbas menjawab, "Kamu wahai Ali, dilahirkan beberapa tahun sebelum kaum Quraisy membangun Ka'bah. Sedang kamu, Siti Fatimah, dilahirkan saat mereka membangun Ka'bah dan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun. 5 tahun sebelum nubuah." Nama Sayyidah Fatimah diberi julukan Az-Zahra Al-Batul, putri terakhir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah Al-Kubro. Tentang pilihan nama ini, baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menamainya dengan nama Fatimah, tiada lain karena sungguh Allah telah mensapih menjauhkannya beserta orang-orang yang mencintainya dari neraka." Disebut Az-Zahra, bunga, karena beliau menjadi bunga bagi sang ayahanda Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Al-Batul, terputus, karena beliau telah terputus dari hal-hal yang bersifat duniawi dan menjadikan setiap tindakan serta ucapan beliau hanya untuk ibadah. Dialah bidadari berbentuk manusia. Tubuhnya tidak pernah mengeluarkan darah haid yang biasa keluar dari tubuh wanita.
Sayyidah Fatimah tercipta bukan dari saripati tanah dunia. Itulah kisah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang suci tanpa darah haid, karena tercipta bukan dari tanah. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan rezeki lancar. Bagi yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share.